Mirsa RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipenuhi pasien COVID-19. Sebagian pasien bahkan terpaksa dirawat di selasar rumah sakit. Tingginya pasien COVID-19 membuat puluhan tim medis ikut terpapar corona. Kesibukan di rumah sakit daerah Kabupaten Bekasi di kawasan Cibitung terus meningkat. 220 ruang rawat inap telah dipenuhi pasien. Sejumlah pasien terpaksa dirawat di lorong rumah sakit. Sementara tenda yang telah disiapkan juga sudah dipenuhi pasien COVID. Lonjakan pasien juga membuat tim medis terpapar COVID-19. Sebanyak 60 tim medis dan 8 dokter medis penanganan COVID-19 dinyatakan positif dan sedang dilakukan isolasi. Ruang rawat inap COVID, kami menutup beberapa layanan non-COVID. Jadi mengurangi bedah yang tadinya 2 bangsal, kita sekarang satukan penyakit dalam, bedah, saraf, jantung itu menjadi 1 bangsal. Saat ini di RSUD untuk penanganan COVID sudah 70% dari total bed, 30% non-COVID. Dan saat ini tenaga kesehatan di RSUD yang isoman itu juga nggak sedikit. Perawat saja ada 60, dokter ada 8. RSUD Kabupaten Bekasi akan mencari bantuan bed tambahan hingga tim medis. Membludaknya pasien COVID-19 membuat pelayanan bagi pasien non-COVID-19 yang hendak berobat terganggu. Theo salah satunya. Pasien penyakit jantung ini terpaksa harus menahan kekecewaan karena ditolak RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Theo sudah mencoba berobat ke beberapa rumah sakit mulai dari RSUD Bekasi hingga rumah sakit di Kalimalang, namun seluruhnya penuh. Di sini saat ini khusus yang COVID, yang non-COVID tidak diperkenankan untuk masuk. Padahal kita udah bilang kita tahu konsekuensinya, tapi tidak ada penanganan lagi. Oh, tetap. Terus rencana kemana nih Pak? Balik dulu. Oh, balik. Hingga kini, seluruh ruang perawatan pasien COVID-19 di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid sudah terisi penuh. Bahkan 9 tenda darurat yang didirikan di depan halaman parkir RSUD telah penuh terisi pasien COVID. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu Mirsa IGD RSUD Dr. Sutomo Surabaya kelebihan kapasitas. Sebagian pasien bahkan dirawat di lantai menggunakan kasur pasien. Suasana ruang IGD Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur penuh terisi pasien. Penuhnya pasien bahkan tidak menyisakan 1 bed pun. Bahkan banyak pasien yang terpaksa dirawat di lantai rumah sakit hanya beralaskan kasur pasien. Saat ini 47 pasien terpaksa dirawat di IGD rumah sakit. Seluruh pasien ini tertahan di IGD lantaran kamar perawatan juga terisi penuh pasien. Puluhan pasien ini menunggu antrean agar bisa segera dirawat di kamar perawatan. RSUD Dr. Sutomo bahkan sudah menambah 367 tempat tidur, namun penambahan kapasitas sudah tidak lagi dapat menampung pasien COVID-19. Saat ini RSUD Dr. Sutomo menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 untuk pasien bergejala berat. Karena memang kapasitas UGD yang sudah kita siapkan sebagai UGD menular sebanyak 60 itu tidak mampu menampung, sehingga mohon maaf kalau pelayanan kami tidak bisa optimal menunggu ruangan yang sedang kita kembangkan. Kita sudah mengembangkan ruang perawatan sampai dengan 367 kemarin dan hari ini juga terus akan dikembangkan. Pihak rumah sakit juga akan menambah ruang perawatan di lahan parkir yang nantinya berkapasitas 200 tempat tidur untuk menampung pasien COVID-19. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur pada 29 Juni terdapat 617 kasus aktif di Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Lonjakan pasien COVID-19 di berbagai daerah membuat keterisian rumah sakit di atas 70%. Tingginya tekanan rumah sakit dalam penanganan pasien COVID-19 membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta dilakukan sejumlah intervensi, salah satunya hanya pasien yang bergejala sedang dan berat yang dirawat di rumah sakit. Lonjakan kasus COVID-19 membuat keterisian rumah sakit nyaris penuh. Bed occupancy rate rumah sakit di sejumlah daerah bahkan mencapai lebih dari 70%. Akibatnya rumah sakit kelebihan kapasitas dan banyak pasien tidak tertampung. Selain mengalihfungsikan IGD menjadi ruang perawatan, sejumlah rumah sakit pun mendirikan tenda darurat untuk menampung pasien COVID-19.
Untuk mengatasi tingginya tekanan rumah sakit, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual PPKM Darurat meminta sejumlah intervensi cepat guna mengurangi tekanan rumah sakit. Sejumlah intervensi yang dilakukan diantaranya memastikan hanya pasien bergejala sedang dan berat yang dirawat di rumah sakit. Jika tidak bisa isolasi mandiri di rumah, pasien bisa menjalani isolasi terpusat, salah satunya di RSPC Wisma Atlet. Pasien dengan kondisi baik segera dipulangkan dari tempat isolasi. Monitoring ketersediaan oksigen di seluruh rumah sakit di Pulau Jawa dengan menempatkan petugas di setiap rumah sakit. Untuk pasien isolasi mandiri di Jakarta, Kementerian Kesehatan akan segera mengeluarkan aturan telemedicine yang memantau kondisi pasien isolasi mandiri. Untuk daerah-daerah seperti Jakarta yang tekanannya sangat tinggi, sehingga banyak sekali orang yang diisolasi mandiri, kita akan segera mengeluarkan aturan mengenai telemedicine. Sehingga baik rumah sakit, baik itu startup, baik itu semua perusahaan layanan lain yang nanti kita akan tentukan bisa melakukan layanan secara telemedicine untuk orang-orang yang isolasi mandiri. Termasuk juga pemberian paket obatnya. Sehingga orang yang terkena dia tidak bisa akses ke rumah sakit, dia bisa dilayani tetap dengan dokter dan diberikan obat. Dokter-dokter yang bertugas pada layanan telemedicine untuk pasien isolasi mandiri nantinya juga akan menentukan kapan pasien membutuhkan perawatan rumah sakit. Berbagai intervensi ini dilakukan guna memastikan ketersediaan layanan fasilitas kesehatan dan mengurai penumpukan pasien di sejumlah rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.